Apa saja boleh ya. Jadi kita akan ngomongin cara cepat dan paling mudah gagal di bisnis NASA. Wes. Wah, apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Indonesia, makmur raya, berkeadilan. Yes, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Itu yang deket dong, biar Ini. biar masuk audionya. Itu Eh, ya. Pada malam hari ini kita podcast lagi nih, ngobrol-ngobrol lagi. Masih sama saya, Nur Hidayat, dan istri saya yang paling cantik di dunia, yaitu Andra Dewi Nurbani. Halo, assalamualaikum semuanya. ketemu lagi dengan kita berdua di channel kita Di channel Nunu Chandra yang tentunya sudah dinanti-nantikan sama teman-teman semuanya ya. ya, udah habis lah pokoknya lah ya. Apa kabar Bun? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sehat selalu ya, mudah-mudahan Ya. sehat selalu dan banyak duitnya Amin. Amin, amin, amin. biar bisa bikin rumah, makanya subscribe ya, biar terus kalau ada iklan jangan skip. Standar banget permintaannya. Nah, pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, yaitu kita mau ngambil tema apa ya Bun ya? Enaknya ngomongin apa nih? Apa aja boleh? Apa saja boleh ya. Jadi kita akan ngomongin cara cepat dan paling mudah gagal di bisnis NASA. Wah, apa itu? Gimana tuh? Jadi channel ini kebanyakan kita ngobrolin tentang bisnis NASA ya, walaupun tidak menutup kemungkinan ngobrolin bisnis-bisnis. Alah, ngobrol pagi pun. Ya, slow saja. Walaupun ada juga ngomongin tentang bisnis yang lainnya, terutama bisnis online ya. Ya, betul. Kita sering kasih tips dan trik. Jadi bagi Anda yang sudah kebetulan mampir ngeklik video ini, jangan lupa subscribe. Nanti bisa tonton video-video kami sebelumnya yang sudah diupload ya. Barangkali Anda punya minat yang sama dengan kami, yaitu jualan online ya. Syukur-syukur bisa bergabung ke bisnis NASA bersama kami ya. Jualan produk seperti ini nih. Ini apa aja sih produknya Bun? Sebelum Ini kita ada ngomongin tema. produk pupuk organik ya. Ini ada Power Nutrisi untuk khusus untuk buah. Kemudian ada Super NASA untuk starter kuburan tanah. Ini yang kedua. Terus ada Super Nano Propolis. Ini untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Dari virus dan juga penyakit apapun. Nah, ini kan sudah berpartikel nano, jadi aman banget untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Kemudian ada juga ini sampo, bukan sampo ya, ini serum, hair serum anti uban dari Sanas. Ya. Ini ayah yang pakai ya? Iya, nah ini saya mau pakai. Oke, pakai dulu biar Terusin tambah kinclong. aja. Kemudian ada More Skin Face Mask Strawberry, ini ya. Terbuat dari yogurt ya. Ini bagus banget ya biar wajahnya glowing. Ini ada yang strawberry, kemudian ada juga yang blueberry ya. Ada dua varian. Tinggal disesuaikan teman-teman sukanya yang mana, yang blueberry atau yang strawberry gitu. Gimana rasanya setelah pakai Sanas anti uban? Semakin muda ya? Tambah muda. Jadi pijit-pijit gitu ya, rasanya enak dan wanginya harum. Ini minyak harum. Kayak minyak kemiri. Jadi waktu kecil saya sering disuruh sama mbah supaya pakai minyak kemiri supaya rambutnya hitam berkilau gitu. Jadi sekarang rasa mengenang masa kecil gitu ya. Serasa 10 tahun lebih muda ya. Ini sudah berapa minggu ya saya pakai, mingguan kali ya. Dan mudah-mudahan ini sih kalau dari yang saya baca main di unboxing itu, teman-teman bisa cek juga videonya sebelumnya, saya sudah unboxing. Itu bisa dirasakan manfaatnya setelah 120 hari pemakaian. Jadi Berarti kurang lebih 4 bulan ya? 120 hari 4 bulanan ya. Bulanan segitu. Ya, kalau pemakaiannya rutin 2 hari sekali. Dari sekali pemakaian. Oke, itu adalah produk-produk yang kita jual. Mungkin barangkali ada yang butuh ya, boleh chat ke kami. Nanti linknya ada di deskripsi ya.
seluruh media sosial kami dan kontak WhatsApp kami ada di Linktree ya. Kalau yang belum tahu Linktree bisa juga cek video sebelumnya kami. Nah, malam hari ini kita akan bahas yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu cara cepat dan paling mudah gagal di bisnis. Kalau teman-teman pada umumnya kan kepengen bisnis itu pengennya sukses ya. Iya betul, Nah, pengennya sukses, pengennya mangler sukses, kita ya, kok malah suksesnya mangler. ngasih tips yang malah cepat gagal. Maksudnya kalau ini kita sampaikan mudah-mudahan tidak di apa ya? Tidak salah jalan kali. Iya, ya kalau ini kita sampaikan itu agar dihindari gitu. Iya, agar teman-teman tidak salah jalan, menghindari hal-hal yang keliru gitu ya dalam mencapai kesuksesan. Jadi kalau ini dipraktekannya malah jadi gagal. Jadi jangan sampai praktek apa yang akan kita sampaikan gitu ya. Nah, oke. Yang pertama ya, kita masuk yang pertama. Nanti Bunda bisa ceritakan pengalaman Bunda kalau apa namanya saya sampaikan. Misalnya pertama kalau mau gagal ya, mau cepet gagal itu malas mulai. Nah, kenapa kok malas mulai itu jadi cepet gagal? Ya karena nggak dimulai. Kan ada yang bilang ya, bisnis yang paling baik itu adalah bisnis yang segera dimulai. Jangan ditanyakan mulu. Iya, jangan tanya kapan saya mulai gitu. Ini bisnis yang baik gimana? Ini bisnisnya cara suksesnya gimana? Ini bisnis tanya mulu. Kalau tanya terus nggak action sama aja bohong dong. Cuma ya. Masa bisnis cuma nanya-nanya doang tapi nggak mulai-mulai. Ini harganya berapa? Kalau gabung caranya bagaimana? Ada ya teman-teman mungkin juga ada yang salah seorang subscriber yang komen-komen terus tapi tidak kunjung juga bergabung. Tapi bukan Anda loh ya. Baik-baik saja ya. Intinya kalau misalnya teman-teman ingin berhasil berarti harus segera mulai, segera action. Kan ada apa namanya? Jangan menunggu ya, menjemput saja. Ya. Kan menunggu itu pekerjaan yang paling bikin ya. Membosankan. Jadi mulai aja dulu. Apa itu hashtag mulai aja dulu? Pernah dengar nggak? Ya? Ada marketplace di Indonesia yang kalau hashtagnya itu mulai aja dulu gitu. Kenapa sih orang menunda memulai pun menurut? Ya mungkin orangnya kurang yakin dengan bisnisnya. Terus pertama itu. Iya. Terus malas berbisnis mungkin hanya. Malas, nggak minat misalnya minat, gitu ya. Atau takut gitu. Ya takut ditipu atau takut gitu. Takut gagal misalnya. Nah itu faktor-faktor itu mungkin penyebab kita atau teman-teman itu malas memulai. Itu faktor menuju gagal tercepat adalah malas memulai. Karena bisnis kalau nggak segera dimulai ya langsung gagal otomatis gitu ya. Nah sekarang yang kedua adalah malas belajar nih. Ya. Nah waktu awal-awal pun ketika Bunda sudah daftar NASA dulu kan, karena Bunda daftar ya. Iya betul. Saya carrier itu. Oh ya. Belakangan. Saya belakangan aktifnya di NASA gitu. Kan Bunda yang daftar itu pertama daftar dulu apa malah belajar dulu Bun? Ya pertama daftar dulu dong pastinya. Perasaan waktu itu diajak sama Mbak Septi belajar dulu deh. Oh iya, waktu awal ya? Iya. Iya, waktu awal diperkenalkan dengan bisnis NASA. Kemudian ikut pelatihan pertama kali itu Facebook marketing. Apa itu isinya? Cara jualan di Facebook? Isinya apa ya? Mau bapak pikir sih dari yang kita jualan offline ke online gitu. Jadi perbedaan antara kita jualan offline ke online. Jadi lebih praktis kalau kita jualan online gitu. Ya karena lebih murah, menghemat biaya juga. Modalnya nggak terlalu banyak gitu ya. Karena kita paling kan posting gambar, belum langsung stok produk ya. Kalau sudah punya modal itu kan baru bisa stok produk gitu. Tidak perlu toko kayak gitu. Tidak perlu toko, karena kan kalau kita mau bangun toko itu sewa
tanahnya itu mahal, atau misalnya kita mau sewa toko, sewanya kan mahal gitu. Mending kan jualan online saja, karena toko kita cuma ya, dibawa kemana-mana bisa, Pakai lebih ini fleksibel saja, gitu. ya. Mm. Nah itu Bunda waktu itu berarti belajar dulu baru daftar kan? Iya, belajar sekali ya. Belajar waktu itu. sekali. Nah abis itu setelah daftar belajar lagi nggak? Iya, belajar terus. Sama sekarang masih belajar nggak? Iya, belajar. Nah ini Itu contohnya bukunya nih ya. banyak banget. Bukunya di sini juga ada yang Nggak masih kelihatan dibaca sayang. gitu ya. Nah ini misalnya ya, ini Bunda beli online ya Bun? Iya. Berapa Ini ya harganya? Hampir 500.000 kayaknya deh. hampir 500.000 harganya, dan 100 berapa? 300 gitu. Saya dan lupa tetap harganya. beli ya, ngeluarin duit Tetap buat beli. belajar nih. Ini adalah Itu buku bagus self banget talk ya, bukunya. buku self talk. Mm-mm. Isinya apa Bun? Yes, itu tentang apa ya? Self talk. Ada ininya juga loh. Ngomong dewek kayak gue self talk apa? Ngomong pada diri sendiri. Iya. Itu Ya. ada apa namanya? Bagian belakang itu ada panduan untuk terapi self talk. Ya. Bagus itu loh. Itu juga lihat dari bukunya temen, karena Nah bagus ini jadi beli. ada beberapa rekomendasi dari tokoh-tokoh nasional ya. Contohnya Meridiana ya, ada di sini. Perkataan adalah doa. Perkataan yang positif bisa mendatangkan hal positif dalam hidup. Buku self talk mengubah nasib ini menjelaskan dengan sangat praktis disertai kisah-kisah nyata tentang keajaiban kata-kata. Baca Iya. buku ini, perjuangkan mimpi Anda dan berkaryalah bagi negara kita tercinta Indonesia pasti bisa. Ini Bagus dari banget Meridiana ini. Jadi buku ini adalah salah satu yang dari banyak buku yang ada di sini yang dibaca kami untuk terus belajar mengasah ilmu. Jadi kalau misalnya kami kemudian bisa meraih sesuatu prestasi di bisnis saya, itu karena memang tidak pernah berhenti belajar. Kalau malas belajar itu adalah cara tercepat Anda gagal di bisnis NASA. Mau gagal? Enggak dong. Enggak dong, Maunya sukses makanya dulu. harus rajin belajar. Iya. Nah yang berikutnya nih, cara cepat dan paling mudah gagal adalah malas praktek. Iya itu. Biasanya. NATO itu kan. NATO tahu Bu? Enggak. NATO itu singkatan dari no action talk only. Ngomong doang tapi nggak action Nggak praktek ya. gitu ya. Ya ini sih acaranya emang ngomong-ngomong Bun. Tapi kan besok kita terus Iya. praktek, tidak hanya ngomong doang di sini gitu ya. Tadi pagi sampai seharian ini Bunda ngapain aja coba prakteknya? Oh banyak ya. Karena adminnya libur ya hari ini. Jadi saya menggantikan tugas admin ya, langsung ke gudang, belanja, kemudian packing list order ya, gitu ya. Terus kemudian menerima orderan, nyatet, administrasi, kemudian balesin chattingan mitra-mitra ya. Tetap follow up, ngabarin kesana kemari gitu. Terus ya. Ngirim ke Vicky sambil ngirim paket ya. Gitu ya. Dan tadi pagi kita juga membuat podcast gitu kan. Itu juga bagian dari kita praktek. Karena membuat podcast itu juga kan kita bagian dari mengiklankan gitu ya, bisnis kita kan. Itu prospek secara online pun kita itu dengan membuat podcast, membuat video. Jadi seharian kita kerjanya juga full mengerjakan bisnis kita dari segala sisi ya, dari sisi online, dari sisi offline, dari membina mitra gitu ya punya. Iya betul. Terus melayani konsultasi kan kayak gitu. Iya, tapi kadang sayangnya jarang ada yang konsultasi. Udah pada pinter-pinter ya. Itu berarti udah pinter-pinter alhamdulillah gitu ya. Saya kadang kalau malam nungguin ya. Apa namanya? Misalnya dari jam 7 sampai jam 9 gitu. Banget ya ada mitra yang telepon atau japri gitu, bahas sistem atau apa gitu. Tapi saya tunggu-tunggu ternyata belum ada yang banyak yang seperti itu. Nah, ya baik bagi saja. teman-teman yang mungkin kebetulan lagi nyimak nih, itu kelihatan sudah dikasih waktu untuk malam hari.
Kalau siang kan biasanya sibuk ya, Iya. pelayanan untuk kiriman orderan dan sebagainya. Malam hari Bunda Chandra luang waktunya, sebenarnya sih nggak luang, meluangkan waktu untuk teman-teman. Silahkan yang mau konsultasi, terutama yang mitra under R1395 yang nonton video ini ya, monggo silahkan. Kalau mau konsultasi bisa telepon ya Bun. Iya, Telepon atau chat WhatsApp, lebih marem apa ya bahasa Indonesia. lebih Mantep ya. mantep. Telepon Ya. nggak apa-apa. Telepon nggak apa-apa, telepon WhatsApp boleh, telepon pulsa alhamdulillah karena sinyalnya lebih bagus. Iya betul. Mungkin ada beberapa mitra yang perlu disapa. Jadi kalau nanti disapa nanti bisa telepon ke. Ya. Halo tim Wonosobo, jaringannya Mbak Nanasya ya, sama yang siapa aja tuh? ada Mbak Ratmi, Mbak Nurul, ada Mbak Titin siapa yang namanya lupa? Titin Rohyati. Rohyati. Iya. Ada Mbak Reni, jaringannya Mas Widodo, ada Mbak Khotimah, ya udah lama banget nggak chattingan nih. Terus ada Mbak Harlia, ini juga lama banget. nggak chattingan ya. Ada tim Jambi, ada Mbak jaringannya Mbak Nana juga, ada Mbak Mimi Rukmiati, ada Mbak Mistia Ningsi, ada Mbak Ella yang di mana ini ya? Lupa sih namanya. Beda sih daerahnya sama tempatnya Mbak Mimi. Yeah. Ada Mbak Yatina, ada Mbak. Kalau Alia Mursinta nama Facebooknya itu siapa namanya? Itu namanya Dian Eka Safitri ya. Dan yang Jambi juga ada Mbak Siti Masruro, Bu Guru ya, Bu Guru. Ada tim Sokaraja juga Pak ada Mariono. Tim Sokaraja dari Mas jaringannya Marno. Bapak Mariono ya, ada Mas Marno, Mbak Erna, Mbak Lucy, Mas Kukuh yang kemarin baru lamaran ya. Selamat ya sama ya. Mbak Anissa ya. Semoga segera naik ke pelaminan. Upten ngelamar downline. Nah terus ada lagi Mbak Ika Reza ya di Punggelan, Banjarnegara, sama mitranya Mbak Mistiani. Ini sama-sama Mistia sama Mistiani. Mirip-mirip ya? Iya hampir mirip-mirip ya. Terus ada Mbak Ika yang Bobotsari. Iya, Mbak Ika Januari, undernya Mbak Putri Latifah ya. Dan Mbak Nita Depi. Ada Mbak Nita, ada Mbak siapa itu yang di Purbalingga sebelah mana? Oh, Mbak Atin. Mbak Atin ya, Mbak Atin. Halo Mbak Atin, aku udah kangen nih sama gula Jawanya. Iya, mau pesen gula Jawa nih. Apa itu yang Cimplung ya, itu enak banget. Cimplung. Gula Jawanya beda banget sama gula Jawa di sini, jadi aku suka wangi juga. Coba Mbak Atin kalau kebetulan lihat video ini komen sekalian cantumin nomor HP-nya, kali aja ada yang mau beli kan. Gulanya rekomendasi. Gula merahnya asli enak banget. Gitu ya. Itu kita balik lagi ke tema ya. Kita udah kemana-mana. Yang lain tetap yang belum disebutkan bukan berarti kita lupa dengan teman-teman ya. Tetap misalnya ditunggu teman-teman untuk konsultasi, silahkan boleh malam hari ke Bunda Chandra. Kalau yang cowok-cowok bapak-bapak malu sama Bunda Chandra ya ke saya boleh. Iya ya? Sama ayah aja yang cowok-cowok. Atau kalau mau mampir Pak Suparso dan kawan-kawan biasanya kan pada mampir nih malam-malam ke sini ngopi gitu ya boleh kan, biasanya dulu kan seperti itu. Atau tim Wonosobo juga bisa, Mas Hendri dan kawan-kawan ya. Nah, balik ke judulnya yaitu cara cepat dan paling mudah untuk gagal di bisnis saya itu. Yang berikutnya adalah males tanya. Tadi sebenarnya sudah kita bahas nih Mak, konsultasi lah sebenarnya. Iya betul. Jadi kalau teman-teman kan sudah sering dengar yang namanya malas bertanya sesat di jalan gitu ya? Iya betul. Peribahasanya? Iya betul, malas bertanya sesat di jalan ya. Jadi kalau teman-teman kepengen sampai ke tujuan ya harus sering konsultasi, sering tanya. Jangan tanyanya ongkir sama harga terus ya. Tanyanya yang sistem atau apa gitu. Nanya ongkir boleh. Nanya harga boleh, tapi sambil belajar dihafalin sendiri dan cari tahu caranya bagaimana. Minta ajari. Cara cek ongkir gimana sih biar bisa cek sendiri. Betul. Terus misalnya cara cek harga gimana bisa nanti cek harga sendiri. Jadi sambil jalan sambil nanya boleh, tapi ya juga belajar. Betul. Gitu ya. Nah, yang penting sebenarnya itu adalah pertanyaan, bukan yang lain nggak penting ya, tapi
pertanyaan tentang sistem itu paling penting di Iya. bisnis NASA. Misalnya teman-teman nih udah punya kendala setelah prospek ditolak, terus tanya dong gimana caranya supaya diterima gitu kan, nanti Bunda bisa jawab nggak? Insya Allah bisa. Ya berdasarkan pengalaman Bunda nih, kalau ditanya Bun, kalau Bunda prospek nih ditolak terus ngapain? Ya baik-baik saja dan gali daftar nama dari orang yang menolak kita. Jadi nanti apakah Anda punya saudara atau teman yang kira-kira bisa ditawari atau cocok dengan bisnis ini? Iya, kemudian nanti kita minta nomor HP-nya ya, atau nomor WA-nya buat kita follow up, tindak lanjutin ke orang yang direferensikan sama orang yang menolak gitu. Dulu pernah juga seperti itu. Iya. Yang di Palu itu kan saya kenalnya sama kakaknya. Mbak siapa ya lupa. Gak lupa kan udah lama banget. Terus ditawarin member. Rita sama Rina kalau nggak salah. Iya kayaknya. Mbak Rina iya. pertamanya. Rina. Nah itu ditawarin jadi distributor NASA dengan harga yang lebih dibanding harga konsumen kan lebih murah ya. Murah. Nah itu nggak mau gimana. Terus saya tanya punya saudara atau teman yang kira-kira bisa saya tawarin bisnis ini kalau Mbak nggak mau gitu. Terus dikasih nomor telepon, nomor WA-nya adiknya. Dan terus adiknya daftar. Akhirnya adiknya yang bergabung ya. Iya, jadi kita gali daftar nama dari orang yang kita prospek. Gitu. Jadi salah satu tekniknya adalah gali daftar nama orang yang menolak tuh, misalnya kayak gitu tuh. Nah itu bagi distributor baru terutama atau distributor lama yang sudah lama tidak praktek. Itu kan sebenarnya pertanyaan seperti itu tuh sangat banyak dan mestinya nggak usah diem, tanya lagi supaya jangan males tanya lah, supaya tidak cepat gagal. Nah berikutnya nih setelah males tanya yaitu males bekerja sama, ini yang terakhir nih. Cara cepat dan mudah gagal di bisnis adalah males bekerja sama. Nah misalnya kita itu menganggap crossland itu musuh, sehingga ketika kita home sharing kita nggak mau tukar ilmu. Itu gimana menurut pendapat Bunda tuh? Ya itu mungkin pertama orangnya belum paham ya tentang sistem dengan sistem good team player gitu. Apa tadi pertanyaan? Ya kalau menurut Bunda gimana kalau ada orang yang malas bekerja sama? Jadi kalau misalnya home sharing atau mungkin ada acara event kayak NDT itu dia tidak mau sharing ilmunya, jadi tidak mau berbagi. Kalau kita kebiasaan kalau kita ngumpul gitu kan, si A punya ilmu apa dibagikan ke yang lain, dan sebaliknya saling take and give lah gitu. Nah kalau misalnya ada orang yang malas berbagi gimana? Menurut Bunda gimana? Ya itu termasuknya orangnya berarti sombong. Ya mungkin juga, atau dia memang nggak mau bertukar ilmu ya, pelit. Nah itu cepet gagal nggak orang seperti itu? Iya pastinya. Kalau misalnya suatu saat dia merasa bahwa dirinya paling pintar, kemudian semua downline-nya itu berkonsultasi sama dia, itu gimana itu? Bisa melayani nggak kira-kira? Wah, nanti kan suatu saat downline-nya itu nggak cuma 1-2 ya, pasti ribuan ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah jadi crown diamond, itu pasti wah banyak banget ya, jutaan ya. Ya bayangkan kalau misalnya ditangani sendiri, ya apa bisa ya? Saya tidak bisa ngebayangin sih kalau misalnya dia itu apa-apa sendiri gitu, menjadi Superman, padahal Superman is dead. Ya betul. Kan yang menang kan adalah super team kan, orang yang mau bekerja sama. Kalau Superman mah jelas nggak akan kuat dalam bisnis ini. Tidak hanya dalam bisnis lah, dari segala hal sebenarnya kerjasama atau good team player ya Bun ya. Iya. Itu adalah hal yang paling penting dari seluruh kerjasama, dari seluruh kegiatan atau aktivitas bisnis. Ibaratnya kalau kita mau nyapu nih pakai satu lidi,
Bunda cok nyapu nggak pakai sapu lidi satu Iya. gitu? Ya sapu lidinya banyak, nggak cuma satu. Kalau satu gimana bayangannya? Ya nggak selesai ya. Nggak selesai apa malah nggak mungkin bisa. nggak bisa nggak jalan gitu. Pasti susah banget dan sepertinya menjadi pekerjaan yang mustahil ya kalau kita tidak mau bekerja sama. Jadi good team player itu adalah hal yang sangat penting kalau Anda kepengen sukses. Kalau Anda kepengen gagal ya nggak usah. Yang namanya good team player. Nah itu adalah cara cepat dan paling mudah teman-teman bisa gagal di bisnis. Jadi kalau kepengennya sukses ya jangan lakukan. Iya. Intinya teman-teman jangan sampai malas. Kan dari tadi saya ngomongnya Betul. malas ini, malas itu, malas. Kalau Sampai malas selesai. ya sudah selesai. Nah, penutupan. Menurut Bunda, kalau tips kalau untuk menghindari rasa malas mungkin satu aja, apa? Iya, yang munculkan pada diri kita sendiri ya. Impian. Kalau saya misalnya, aduh malas banget ya gitu ya. Ya ingat lagi impian terbesar Anda apa gitu. Contoh aja, Bunda impiannya apa? Banyak banget. Yang paling dekat. Ya pengen segera punya rumah dan punya baby tentunya. Nah rumah kan butuh duit banyak ya. Iya betul. Nah itu berarti kita harus bekerja keras. Nah jadi bekerja keras dan ya bekerja keras, action gitu. Jangan menunda. Jadi kalau tadi tips untuk supaya tidak malas ya salah satunya adalah impiannya diingat-ingat kembali, terus lari kembali. Ya impian tahun ini seharusnya ini ganti mobil baru, rumah baru. Amin. Ini belum berakhir tahunnya Bun. Masih ada waktu. Desember 2020 ini bangun rumah ini impiannya. Ya mohon doanya ya teman-teman ya biar diaminkan oleh teman-teman semua. Barangkali doa teman-teman adalah doa yang terkabul. Amin, kita kepengen kita punya impian bangun rumah di tahun 2020 mudah-mudahan bisa terkabul. Nah itu adalah satu tips dari Bunda untuk mengatasi rasa malas. Tipsnya sangat berarti banget lah. Saya juga begitu. Kalau dari saya sih sebenarnya sederhana. Kalau Anda punya macan ya larilah terus. Maksudnya macan apa sih? Sesuatu yang mengancam di hidup Anda. Misalnya Anda takut miskin gitu ya, takut sakit gak punya duit gitu. Misalnya takut pensiun masih harus kerja. Nah itu macan-macan yang harus masih punya anak-anak kecil yang harus kita biayai misalnya gitu. Seperti itu. Masih ada orang tua yang harus kita bahagiakan gitu ya. Kita biayai juga gitu. Nah itu tipsnya supaya kita terus tetap semangat, jauh dari rasa malas, karena malas itu mengantarkan kita kepada kegagalan. Malas yang tadi sudah kita sebutkan. Oke, saya kira podcast kali ini sampai sekian. Bunda sudah ngantuk ini, kiyip-kiyip meripatnya. Ini nggak tahan cahayanya. Dia mah kalau podcast sama saya tuh gitu tuh senangannya. Tapi memang meripatnya kan sipit. Ngeles. Oke, ditutup Bunda, silakan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus di-share juga ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk jadi lupa stay healthy, stay safety di rumah. Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan selama masa new normal. Dan sekian saja ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam Indonesia, makmur raya berkeadilan. See you.